Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di pertemuan mata kuliah pengantar pendidikan kali ini, kami kelompok 3 kelas pendidikan biologi 3 akan mempresentasikan materi mengenai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kelompok 3 terdiri dari Resta Anissa, Rika Maulina, Dewi Fatma, Muhammad Ismail Faik, dan Yunika Nurma. Oke, langsung saja kita bahas apa sih jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada pasal 13 ayat 1 diterangkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Sedangkan berdasarkan pasal 14 diterangkan pula bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Lembaga pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur formal terdiri dari 1. Taman Kanak-kanak atau TK dan Raudatul Atfal atau RA. Kedua, sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Ketiga, sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS. Keempat, sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kelima, perguruan tinggi yang meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah 1. Pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Kedua, guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Ketiga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Keempat, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Kelima, memiliki kurikulum formal. Keenam, adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Ketujuh, adanya batasan lama studi. Kedelapan, kepada peserta yang lulus akan diberikan ijazah. Kesembilan, dapat meneruskan pada jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, lembaga pendidikan non-formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Pendidikan non-formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya. Lembaga penyelenggara pendidikan non-formal antara lain, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan kelompok belajar. Yang kedua, ada lembaga khusus, lembaga pelatihan, lembaga keterampilan dan pelatihan. Dan yang ketiga, ada sanggar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta majelis taklim. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru adalah fasilitator yang diperlukan. Yang ketiga, tidak adanya pembatasan usia. Yang keempat, materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima, waktu pendidikan singkat dan padat materi. Yang keenam, memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Serta yang terakhir, yaitu pembelajaran bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Lembaga pendidikan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa
Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Ciri-ciri pendidikan informal adalah 1. Pendidikan berlangsung secara terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. 2. Yang berperan sebagai guru atau orang tua. 3. Tidak adanya manajemen yang baku. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah tsanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Yang selanjutnya ada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi yang dinamakan Tridharma. Misi tersebut meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Output pendidikan tinggi diharapkan dapat mengisi kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat. Dari segi peserta didik, kenyataan menunjukkan bahwa minat dan bakat mereka beraneka ragam. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka perguruan tinggi disusun dalam multistrata, artinya dapat menyelenggarakan satu strata atau lebih. Nah, jadi itu dia penjelasan daripada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dasar. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kita gunakan untuk membuat dan menyusun presentasi ini. Silakan untuk teman-teman yang masih belum paham atas penjelasan tadi, dapat ditanyakan dan akan kita diskusikan melalui grup WhatsApp setelah ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyajian materi dan kesalahan dalam berucap. Semoga dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.